Salam, selamat berjumpa kembali untuk kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat memetik sebuah pembelajaran rohani yang akan menjadi paugeran atau dasar di dalam kita melangkah di dalam menghadapi kehidupan ini. Ibu Bapak silakan buka Alkitab panjenengan. Jenengan buka dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-39. Mari Bapak Ibu, sebelum panjenengan membaca perikop yang sudah kita buka ini, panjenengan berdoa terlebih dahulu memohon supaya Roh Kudus memimpin kita di dalam kita belajar saat ini. Monggo panjenengan berdoa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk kita belajar firman Tuhan saat ini adalah jangan takut. Bapak, Ibu, rasanya mustahil kalau manusia itu tidak memiliki rasa takut. Semua orang punya alasan dan punya ketakutannya masing-masing. Terlebih di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, tentu semua orang memiliki rasa was-was, cemas, khawatir, dan tentu takut kalau terpapar dengan virus corona ini, karena virus ini sangat berbahaya, dan apalagi kalau yang sudah punya penyakit bawaan itu sangat berpotensi untuk kehilangan nyawa. Jadi kita perlu tetap waspada, hati-hati, terus menjaga kesehatan kita dengan protokol yang sudah dipaparkan oleh pemerintah. Dan semua orang, Bapak Ibu, semua lapisan masyarakat, baik dari lapisan akar rumput sampai akar yang tinggi, semua manusia tentu punya rasa takut, masing-masing punya rasa takut. Saya sebagai suami, sebagai bapak pun kadang muncul rasa takut bagaimana nanti masa depan anak-anak saya, bagaimana nanti pasangan hidup mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Dan semua orang tentu punya rasa takut. Anak-anak muda juga mesti punya rasa takut juga, bagaimana nanti mereka masa depannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Ya, rasanya mustahil kalau manusia itu tidak punya rasa takut. Tetapi kesempatan ini kita akan membahas bahwa jangan takut. Karena Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 tadi diulang-ulang, Tuhan berfirman jangan takut. Ketika Tuhan mengatakan ini, Bapak Ibu, tentu ada alasan yang kuat kenapa Tuhan sampai berfirman jangan takut. Pasal 10 ini, Bapak Ibu, kalau kita bicara konteks adalah ketika Tuhan memanggil 12 murid dan mengutus para murid untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Digambarkan para murid ini ketika diutus ke tengah dunia untuk bersaksi adalah seperti domba di tengah-tengah kerumunan serigala. Satu domba dikepung sama serigala. Kita tahu domba itu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki pertahanan diri yang baik. Dia juga tidak punya kuku yang tajam, gigi yang tajam, kekuatan yang kuat untuk melawan serigala. Yang kita tahu serigala itu sangat kuat, buas, dan punya naluri menyerang yang luar biasa. Jadi dunia ini digambarkan Tuhan itu sesuatu yang buas, sesuatu yang bisa menerkam, yang mencabik-cabik, yang memporak-porandakan tubuh si domba. Jadi kalau Tuhan menggambarkan dunia seperti itu, dan kita orang percaya, murid-murid Tuhan itu diutus di tengah-tengah dunia yang digambarkan yang buas itu, dan Tuhan berkata jangan takut. Ini rasanya sangat bertolak belakang dengan nalar kita. Mana mungkin kita tidak boleh takut, wong yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mematikan, sesuatu yang buas, dan itu digambarkan dengan sangat jelas di dalam Alkitab, yaitu dunia itu bisa digambarkan seperti serigala. Kebuasan dunia itu bisa terjadi
di lapisan-lapisan masyarakat tertentu, pemerintahan, bisa di gereja bahkan. Jadi sesuatu yang buas itu bisa terjadi di mana-mana untuk menghambat untuk domba-domba murid-murid Tuhan, orang-orang percaya untuk bersaksi. Kita tahu bahwa gereja pun malah seringkali menjadi batu sandungan di dalam anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk bersaksi. Jadi kita tidak boleh munafik bahwa di gereja sendiri pun seringkali terjadi bagaimana kekerasan secara psikis itu terjadi di dalam gereja dan seringkali menghambat di dalam pemberitaan kabar baik atau Injil ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali Alkitab mencatat bahwa kita ini orang percaya, murid-murid Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik atau Injil ini kepada dunia, itu gambarannya seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini seakan-akan seperti misi bunuh diri, tetapi Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Dan Tuhan berkata kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa Tuhan berkata demikian? Kenapa ular digambarkan sesuatu yang cerdik? Bapak Ibu, salah satu sifat ular adalah dia itu tahu tempat-tempat yang berbahaya, sehingga dia tidak sembrono, tidak gegabah, dan tahu tempat yang paling aman untuk melindungi dirinya. Jadi dengan gambaran ini kita pun dirindukan oleh Tuhan untuk tidak gegabah, tidak sembrono, tetapi selalu penuh perhitungan di dalam segala sesuatu. Dan yang terpenting adalah kita tahu kemana di saat ada bahaya datang menghampiri kita, tidak lain tidak bukan tempat perlindungan kita yang paling aman hanya di dalam Tuhan. Nah, tulus seperti merpati. Kenapa Tuhan rindukan kita tulus seperti merpati? Dan Tuhan itu merindukan panggilan kita sebagai orang percaya untuk bersaksi itu tulus. Terus tidak tidak ada tendensi lain, yaitu tulus, terus setia, terus menjalani panggilan kita itu dengan setia, dengan tulus, sampai maut memisahkan nyawa dari raga kita, untuk terus sampai akhirnya kita terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi seperti apapun keadaan dunia saat ini tidak akan memisahkan kita dari Tuhan, kita tetap setia. Jadi merpati itu kan demikian Bapak Ibu. Kemanapun dia pergi, mau terbang kemana-mana sekalipun, merpati itu selalu pulang kepada rumahnya. Dia tidak pernah kesasar. Selain itu, merpati juga memiliki sifat kesetiaan. Dan sifat-sifat merpati inilah yang Tuhan rindukan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan berkata dengan sangat jelas di Alkitab itu, jangan takut. Alasan kita kenapa kita tidak boleh takut adalah karena ada waktu Tuhan untuk Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu pasti menang atas kebatilan atau kejahatan. Ada waktunya Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan kebenaran akan menang. Garis bawahi, waktunya Tuhan akan menyatakan bahwa kebenaran itu akan menang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kejahatan. Tetapi seringkali kita diperlihatkan bahwa seolah-olah orang benar itu kalah terus. Seolah-olah kebenaran itu kok ya jadi barang sing kayak kalah-kalahan seperti itu. Akan tetapi ingat, ada waktunya Tuhan bahwa kebenaran akan muncul menjadi pemenang. Nah, persoalannya adalah waktu Tuhan Bapak Ibu, kairosnya Tuhan ini. Kairosnya Tuhan yang masuk ke kronosnya manusia, waktunya manusia ini seringkali tidak cocok dengan waktunya manusia. Bukan seringkali, tetapi selalu seperti itu.
bahwa manusia yang memiliki waktu kronos itu berbeda dengan waktunya Tuhan, yaitu karios. Jadi seringkali manusia itu menganggap bahwa waktu Tuhan itu selalu terlambat. Apakah benar demikian? Tentu tidak, bukan? Jadi waktu Tuhan itu kan tepat pada waktunya. Selalu pas pada waktunya. Sampai ada satu pujian mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Walau kadang tak mudah dimengerti. Tidak kadang lagi. Seringkali kita itu tidak mudah untuk mengerti waktu Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mengerti waktu Tuhan. Yang kita tahu hanya percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, seringkali manusia itu seperti itu. Siapapun, saya juga seringkali merasakan seperti itu, bahwa koyo-koyo waktu Tuhan itu terlambat menolong setiap saya dan saudara. Nah, seringkali ketika orang menanti waktu Tuhan ini, orang sabar. Seringkali kita pada realitanya menanti waktu Tuhan itu koyok-koyok menanti sesuatu yang tidak ada harapan. Karena kita berpatokan dengan waktu kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menganggap demikian, percayalah bahwa kita sudah mulai masuk kepada pintu kesesatan. Karena ketika kita sudah tidak percaya lagi waktu Tuhan, pasti langkah kita juga pasti akan salah. Ketika langkah kita salah, tidak seperti langkah-langkah yang Tuhan ajarkan, kita jatuh di dalam dosa. Banyak orang Kristen yang gagal di dalam memahami waktu Tuhan. Akhirnya mereka terjebak pada asumsi-asumsi, pikiran-pikiran yang keliru, dan langkah-langkahnya pun akan menjadi keliru. Dan ketika seperti itu sudah terjadi, Bapak Ibu, dia akan jatuh dalam dosa, semakin jauh dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia terus akan menjadi pribadi yang melawan kehendak Tuhan, karena dia ragu dan tidak percaya akan Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya hanya mau mengatakan dan memastikan bahwa waktu Tuhan itu pasti tidak salah. Seringkali manusianya yang mengacaukan waktu Tuhan itu sendiri. Dan percayalah, apapun keadaan yang panjenengan alami saat ini, ketika Anda menderita karena nama Tuhan, teruslah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah, tetap ugemi firman Tuhan itu. Ada waktunya Tuhan akan menyatakan pelangi dalam hidup panjenengan. Saya tahu memikul salib memang berat. Saya tahu memikul salib itu tidak mudah. Seringkali kita sampai merasa perih dan terluka karena kita memikul salib. Dan itulah, orang-orang seperti itulah, luka-luka panjenengan akan diperhatikan Tuhan, dan Tuhan akan membalut luka itu sampai sembuh total. Jadi apapun yang seolah-olah bertentangan dengan firman Tuhan yang saat ini jenengan hadapi, saya mohon lembutkan hati jenengan, jangan keraskan hati jenengan, tetap berpatokanlah pada firman Tuhan, karena ada waktunya Tuhan akan menolong panjenengan dan pelangi yang indah akan nyata dalam hidup panjenengan. Jadi itu alasan pertama kenapa kita jangan takut menghadapi kehidupan ini, terlebih ketika menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan akan menyatakan waktunya kebenaran itu akan menang atas kejahatan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh takut? Ada keselamatan jiwa yang menjadi jaminan kita. Yes, ini iya dan amin. Kita percaya penuh bahwa di ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan itu sudah menjamin keselamatan jiwa kita. Hidup di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Jadi kita tahu para martir yang mati demi memberitakan Injil itu luar biasa. Stefanus sampai detik-detik akhir dirajam batu. Mungkin orang bertanya, di mana Tuhan ketika Stefanus menghadapi maut seperti itu? Kok Tuhan tidak menolong? Katanya Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Tetapi kenapa ketika Stefanus harus dirajam batu, dilempari batu sampai mati? Kenapa Tuhan tidak menolong? Ya, itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Stefanus pun sampai akhir hidupnya menjadi kesaksian yang luar biasa.
bagaimana dia terinspirasi dari Tuhan. Ketika Tuhan tergantung di atas kayu salib, Tuhan berdoa, ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan seperti itu berkata. Dan Stefanus pun mengutip pesan dari Tuhan itu bahwa Stefanus memohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dan pada akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan sampai ajalnya tiba. Dan luar biasa Bapak Ibu. Keselamatan Stefanus sudah di dalam jaminan Tuhan. Jadi kalau sampai kita mati di dalam bersaksi, sudah ada jaminan keselamatan jiwa di dalam kita. Itulah harapan kita Bapak Ibu. Jadi harapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Jangkar itu kenapa digambarkan sebagai pengharapan? Jangkar itu kan selalu tidak pernah kelihatan ketika dipergunakan. Jadi nancep di dasar laut, sangat kuat. Ada rantai yang mengikat jangkar tadi dengan kapal. Sebesar apapun badai yang ada di laut itu, tidak akan menghancurkan kapal. Kenapa? Karena ada sauh yang mencengram kuat di dasar laut dan menggondeli, memegangi, yang mengikat kapal itu. Dan harapan kita akan jaminan keselamatan inilah yang menjadi keteguhan hati kita untuk tetap bersaksi dan setia kepada Tuhan sampai gepeng ilir. Apapun yang terjadi di dalam badai kehidupan kita tidak akan terombang-ambing karena kita sudah punya jangkar yang kuat, yaitu pengharapan akan keselamatan di dalam Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, mari kita terus sebagai orang percaya, ketika sudah dapat jaminan keselamatan ini, kita semakin punya rasa hati yang takut dan mengasihi Tuhan. Ini biarlah menjadi gaya hidup saya dan saudara. Karena jaminan keselamatan ini sudah didambakan semua orang dan kita sudah peroleh itu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, milikilah rasa takut dan hormat dan kasih kepada Tuhan. Seringkali kan orang percaya lebih takut kepada manusia ya, yang dapat membinasakan raga, membinasakan nyawa ini. Tetapi tidak takut kepada yang bisa membinasakan raga, nyawa, dan jiwa, yaitu Tuhan. Faktanya toh banyak orang Kristen yang lebih takut kepada manusia. Contoh kecil, jenengan naik kerja masuk jam berapa? Jam 8. Dari rumah jam berapa? Mesti lebih gasik, ya toh? Tetapi kalau ke gereja, ibadah dimulai jam 7. Jenengan rawuh jam itu. Padahal Tuhan menanti panjenengan. Simple. Tapi seringkali orang percaya tidak sadar bahwa hidupnya lebih takut kepada manusia. Manusia kan bisa mecat, bisa memberi SP, bisa memotong gaji dan sebagainya kan. Tapi Tuhan kan gak ketok. Seringkali seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, itu menjadi sebuah gambaran bahwa banyak manusia, bahkan orang percaya itu lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Tuhan. Tidak takut berbuat dosa, entah Tuhan gak ono, ya kan? Dan sanksinya orang langsung kedebuk saat itu juga. Makanya seringkali menjadi alasan bahwa manusia itu tidak takut kepada Tuhan. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan saat ini supaya kita memiliki rasa takut, hormat, dan kasih kepada Tuhan lebih dari apapun, Bapak Ibu. Perusahaan panjenengan bekerja, nek mau Tuhan gulingkan sekejap pun bisa habis, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu melampaui surga dan bumi, mengatasi langit dan bumi. Jadi jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada penciptanya manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber segala berkat. Sumber segala berkat Bapak Ibu. Jenengan bisa bekerja nek jenengan ora sehat. Tahu kesehatan dari siapa? Tuhan Bapak Ibu, bukan dari yang lain. Jadi mari milikilah rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi itu alasan kedua kenapa kita sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan tidak boleh takut untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena jaminan keselamatan kita sudah di dalam tangan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh takut menghadapi dunia ini, yaitu ayat 30-31 dikatakan bahwa Tuhan itu berdaulat penuh Bapak Ibu. Tuhan itu punya otoritas penuh.
Tuhan itu punya kuasa penuh dan Alkitab mencatat bahwa hanya di dalam Tuhanlah kedaulatan yang penuh itu ada. Kedaulatan Tuhan itu digambarkan di firman Tuhan itu seperti burung pipit itu terbang, tidak akan jatuh kalau tidak Tuhan berkenan. Jadi sampai seperti itu, segala sesuatu itu ada di dalam daulatnya Tuhan. Rambut kita ini pun bisa dihitung oleh Tuhan. Jadi sampai seperti itunya kehebatan Allah saya dan panjenengan. Jadi ketika Allah yang penuh dengan kedaulatan, kuasa, otoritas ini di pihak kita, kenapa kita mesti takut? Jadi mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Ampun setengah-setengah. Full percayalah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu, orang yang mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Jadi orang beriman itu tidak hanya mempercayakan persoalan-persoalannya kepada Tuhan. Tetapi orang beriman itu adalah orang yang mempercayakan hidupnya seutuhnya di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Jadi kalau seperti itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak ada alasan untuk menyalah-nyalahkan Tuhan. Karena kita percaya penuh bahwa kedaulatan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita dan itu pasti baik untuk saya dan saudara. Jadi apapun yang kita rasakan, walaupun itu seolah-olah sangat menyakitkan kita, tetapi itulah kedaulatan Tuhan terjadi. Contoh saja mungkin kepahitan-kepahitan kita alami di dalam keluarga, karena banyak persoalan yang tidak selesai, satu persoalan datang, sudah tambah lagi banyak hal yang menjadikan kita merasa kayak di mana Tuhan? Sakit tidak sembuh-sembuh. Tapi itulah kedaulatan Tuhan, itu maunya Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bicara sebagai Tuhan bahwa kehendak Tuhan itu kalau kita mau jujur, mungkin 99,999% bertolak belakang dengan kehendak kita, ya kan? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, nyawa saja diberikan oleh Tuhan. Mosok kita tidak percaya kepada Tuhan. Manut kehendak Tuhan itu tidak gampang, tetapi itulah yang dimaui Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah kehendak Tuhan. Itu dalam kedaulatan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Jadi Bapak Ibu, meskipun seringkali kehendak Tuhan itu bertolak belakang dengan kita, ya kita manut saja sama Tuhan. Kita kan hamba-hamba Tuhan, tidak punya alasan untuk bangkang, membantah kepada Sang Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika ditampar pipi kirimu apa? Berikan pipi kananmu, ajur. Itu kehendak kita, atau pipi kiri atau pipi kanan, ya seperti itu. Jadi ketika kita disakiti, tidak boleh membalas menyakiti. Itu kan ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi seringkali kan kita maunya ya hajar gitu kan. Tetapi tidak boleh, kita murid-murid Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita sudah ditebus Tuhan, maka hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Karena yang hidup di dalam hidup kita bukan hidup kita sendiri, tetapi bagaimana Roh Kudus Tuhan sudah hidup di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sekali lagi, beriman kepada Tuhan harus mutlak kita lakukan. Karena Tuhan punya kedaulatan penuh, baik di surga maupun di bumi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan pasti itu memberi yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Meskipun seringkali kita merasa itu di luar nalar kita dan tidak masuk akal. Tetapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk saya dan saudara. 3 alasan kenapa kita tidak boleh takut di dalam bersaksi di tengah-tengah dunia yang digambarkan seperti serigala tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama alasannya adalah karena Tuhan, ada waktunya Tuhan akan menyatakan bahwa kebenaran itu pasti akan menang atas kejahatan. Tunggu saja waktunya Tuhan. Yang kedua, sudah ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Kalaupun kita nanti mati ketika kita bersaksi, keselamatan sudah ada di dalam bagian kita. Jadi hidup ini di dunia ini sementara saja Bapak Ibu. Nanti ada kehidupan yang selanjutnya yaitu kehidupan kekal. Jangan sampai kehidupan kita kekal nanti kita malah hidup di neraka. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus hidup kekal di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Jadi di dunia ini hanya sementara saja. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh takut?
Karena kita punya Tuhan yang punya kedaulatan penuh, otoritas penuh, kuasa penuh. Dan Tuhan itu membela kita, Tuhan itu mengasihi kita. Jadi tidak mungkin Tuhan merancangkan rancangan yang kecelakaan. Pasti rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, manut mawon sama kehendaknya Tuhan. Tidak perlu melawan kehendak Tuhan, meskipun kehendak Tuhan seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Tetapi mari terus hidup beriman penuh kepada Tuhan. Beriman berarti mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, seutuhnya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Tidak hanya masalah-masalah dipercayakan kepada Tuhan, nek masalah rambung lari dari Tuhan. Tidak seperti itu. Hidup beriman itu mempercayakan seutuhnya hidup kita untuk mengabdi, untuk menghamba, untuk melayani Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita percayakan pada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita pasti merancangkan rancangan yang baik untuk hamba-hambanya yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.